Halo? Halo? Iya, Miss. Aduh, aku tegang. Kenapa, Dok? Nggak apa-apa, Miss. Cuman aku lagi bingung aja gitu, Miss. Loh, diangkat teleponnya kok malah bingung ki ya apa iki jajal? Hah? Apa nggak usah aku angkat lagi itu teleponmu. Ada apa, sayang? Kan saya udah 6 tahun ya sama majikan ini, Miss. Terus? Cuman saya udah capek gitu mau pulang gitu, Miss. Tapi di sisi lain aku selalu mikirin ibu aku. Kalau aku pulang siapa yang mau ngasih makan dia, jajan kayak gitu loh, Miss. Lah kenapa kok sampai ibumu nggak ada yang dimakan piye toh? Ya bukan yang nggak ada yang dimakan, cuman mungkin kalau nggak aku yang ngasih tuh merasa ya kurang jajan kayak gitu, Miss, kurang makan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Terus? Jadi kadang pikiran saya tuh bimbang, aku tuh harus pulang apa aku tuh harus lanjut di sini cari majikan lain kayak gitu loh, Miss. Kayaknya kamu capek pikiran, Dok. Iya, saya capek banget pikir. Di sisi lain saya pengen banget nikah gitu loh, Miss. Pengen banget punya anak gitu, istilahnya seperti itu. Makanya kadang pikiran aku tuh kadang ambiar, kadang aku pengen pulang lah. Kalau aku merasa kerja capek, aku pengen pulang aja lah. Tapi aku takutnya kalau udah pulang aku berangkat lagi. Di situ yang aku takutin gitu loh, Miss. Oke, berarti kamu itu ketakutan dengan dirimu sendiri, Dok. Sebenarnya satu hal, kamu nggak perlu takut apapun, sayang. Hidup ini adalah perjuangan. Ya kadang enak, kadang nggak, itu adalah resiko, Dok. Jadi nggak perlu takut, sayang. Hidup harus dijalani. Kalau kayak gitu kamu nggak akan jadi orang, Dok. Jadi kamu itu bimbang mana yang harus kamu lakukan dan mana yang harus tidak kamu lakukan. Kamu ketakutan sendiri, kamu buat-buat sendiri ketakutanmu, sayang. Iya, Miss. Sebenarnya tidak ada yang terjadi apapun, semuanya baik-baik aja, tapi kamu ketakutan. Kamu itu takut dengan bayang-bayangmu sendiri, bener nggak? Iya. Nggak ada yang menakut-nakutimu, tapi kamu takut dengan bayanganmu sendiri. Kamu nggak ngerti, kamu mikir, wah somben ini gimana ya? Waduh, kalau gini itu seperti apa ya? Jadi kamu udah ketakutan sendiri, Dok, dan ketakutan itu tidak akan bisa membuatmu lebih bahagia. Selamanya kamu merasa tidak cukup dan merasa terlalu takut dan takut. Iya, Miss. Mungkin saya kurang bersyukur lah ya, mungkin seperti itu ya, Miss. Saya tidak berani menghakimi seseorang kurang bersyukur, tapi coba kamu bandingkan dengan orang-orang di sebelahmu, Dok. Kamu itu lebih enak atau lebih susah? Nggak tahu ya, saya di sini kerja sama majikan juga ya, majikan kayak gitulah ya, di sini cerewet lah apa pokoknya maafan banget lah ya. Makanya saya di sini kan ada mau kasih pembantu baru sebelum saya pulang. Nah aku tuh takutnya dia non juga, terus suruh saya ngajarin. Aku tuh mau bilang apa gitu sama dia, kalau majikan kamu kayak gini aku takutnya mental juga gitu ya kan, Mem. Gitu. Kamu belum melangkah aja sudah bilang mental, Dok. Bener nggak? Bener nggak? Kamu ya, bukan saya, Mem. Maksudnya pengganti baru saya, Miss, kayak gitu. ngerti? Maksudku kamu terlalu mikirin orang lain. Ngapain kamu mikirin orang lain mental enggaknya, sayang? Iya sih. Hah? Aku udah pusing sendiri. Lah iya, apa hubungannya sama kamu? Orang baru mental atau enggak itu hubungannya apa sama kamu? Ya saya kasihan gitu, Miss, sama dia. Saya malah lebih kasihan ke kamu, sayang. Hah? Aku juga, Mas. Aku tuh setiap hari tuh dibayang-bayangin kayak gitu, aku tuh harus gimana gitu. Antara aku pulang apa aku cari majikan lagi di sini atau Gini loh, Dok, kayak satu hal, kamu belum punya tujuan. Kamu sudah cukup uang tapi kamu nggak punya tujuan. Jadi kalau kamu nggak punya tujuan, semua usahamu akan sia-sia, Dok. Kalau aku berpendapat lebih baik pulang dulu, merasakan apa yang kamu cari selama ini. Duitmu itu rasa no piye carane mulai Indonesia supaya menikmati hasilmu. Ngerti? Nikmati hasilmu dulu, Dok. Jangan terlalu galau. Iya. Kamu itu
Sekarang merasa nggak nyaman, nggak enak karena kamu tidak menikmatin hasilmu, bener nggak? Kenapa Miss putus suaranya? Karena kamu tidak menikmatin hasil dari yang kamu kerjakan, sayang. Kamu itu tidak merasa Iya, puas. Miss. Kamu itu tidak merasakan puas dengan apa yang kamu dapatkan. Makanya pikiranmu galau. Iya, Miss. Maka dari itu jangan galau. Kamu harus semangat. Terus ibu aku, Miss, Hah? kalau misalkan seandainya aku pulang, aku tuh kayak gak tega gitu, Miss. Dok, Ya, yakin uang nggak cukup, uang kamu nggak cukup, kamu nggak bisa hidup di negaramu sendiri. Yakin kamu nggak bisa hidup di negaramu sendiri. Negara kita itu kaya raya loh, Dok. Hasilmu dari bekerja di luar negeri kan tinggal nikmatin, Dok. Kamu itu dilema kamu buat sendiri, kekhawatiran yang dimana kamu terlalu mikir kebanteran. Ngerti nggak? Iya, kayak gitu mungkin ya. Soalnya, iya mungkin seperti itu juga ya, Miss. Aku juga cerita sama pasangan aku gitu ya. Ya, kita kan tadinya rencana mau nikah gitu ya, Miss. Tiba-tiba saja dia dipecat dari pekerjaannya, makanya saya tuh terlalu semakin banter gitu pemikiran kayak gitu. Terus apa ya hasilnya? Kalau kamu mikir banter, emangnya hasilnya apa? Nggak Ada ada hasilnya? hasil, cuman sakit kepala sendiri, Mas. Jadi kadang emosi sendiri, marah-marah sendiri kayak gitu. Kadang marah-marah sama pasangan sendiri. Ya udah, kalau kamu aja nggak ada kepastian, ya udah aku mau cari lagi yang lain kayak gitu jadinya, Miss. Terus dia bilang, emangnya ada yang manjirin kamu? Kayak dia bilang kayak gitu. Ada yang DP-in kamu kayak gitu. Dok, stres kamu buat sendiri. Kalau saya Iya. pribadi saya akan melangkah apapun resikonya. Jadi saya akan tetap melangkah. Karena apapun yang terjadi ya akan terjadi. Jadi kamu jangan berpikir bahwa belum terjadi sudah ketakutan. Aduh, udah ketakutan duluan kamu, sayang. Iya, Miss. Seperti itu apa ya? Kenapa ya, Miss? Ya karena kamu tidak percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu itu bisa. Kamu tuh nggak yakin. Padahal aku tuh yakin banget kamu pasti bisa pulang Indonesia menikah. Rezeki itu Tuhan yang tulis, sayang. Kamu nggak percaya bahwa kamu itu punya rezeki di Indonesia. Kamu itu nggak yakin dengan kekuatannya Tuhan. Ngerti? Ngerti, Miss. Makanya syukurnya juga kurang. Orang kalau kurang syukurnya seperti ini. Iya, Miss. Jadi tambahi syukurin, Dok. Kalau kamu kurang syukure, sampai kapanpun hartamu nggak cukup. Ngerti? Ngerti, Miss. Aku lebih memilih untuk pulang menikmatin hasil kerjaku, sayang. Bagaimana dengan kamu? Berani nggak? Aku yang selalu ada pikiran aku tuh ibu, Miss. Ibumu, kalau kamu khawatir tentang ibumu lebih khawatir lagi anaknya tidak menikah loh. Iya, nggak tahu sih, soalnya kalau saya bilang, Bu, aku mau cari majikan lagi, emang nggak apa-apa. Terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa, katanya gitu, Miss. Berarti dia nggak mau aku. Kamu nanya, dia bilang nggak apa-apa, kamu bilang nggak mau kamu. Kalau dia bilang suruh pulang, katanya kenapa maksa, uang belum cukup. Kan jadi ibu repot sendiri aku. Kalau aku jadi ibu, bukan aku yang repot itu. Bener nggak? Iya, Miss. Jadi repot sendiri ibumu itu. Dibilang, ya nggak apa-apa, tapi kamu sedih. Ntar nggak dibilang apa-apa, katanya nggak peduli. Terus gimana? Ayo, jadi ibu suruh apa? Hah? Iya, Miss. Aduh, ini anak-anak ampun dah. Kamu umur berapa, Tondo? Saya umur 30, 31, Miss. Mau 1 tahun sekarang. Ya sudah waktunya itu gatel itu. Coba pulang Indonesia dulu nikah. Apa nggak kasihan kamu ntar nggak punya keturunan? Pulang nikah aja dulu. Maka dari itu, Miss, saya tuh apa ya, Miss, kalau punya pasangan tuh selalu kalau udah di waktunya ada aja.
Ya karena halangannya gitu loh, Miss. karena kamu nggak percaya sama dia dan kamu menganggap rendah pasanganmu. Bener nggak? Enggak kayak gitu, enggak, Miss. Jadi ini tuh udah yang ketiga kalinya kita berencana untuk nikah gitu, tapi halangannya tuh ada aja. Kalau yang sekarang dia tiba-tiba aja dipecat sama kerjaannya. Kalau yang dulu dia seperti boneka kayak gitu, Miss. Malah enak tuh punya suami kayak boneka. Ya nggak enak, makanya aku tinggalin. Lu maksudnya kayak boneka gimana? Bukannya boneka itu cakep? Kenapa, Miss? Bukannya jadi boneka itu cakep? Ya, orang rumah tangga kalau campuran tangannya orang tua kan itu nggak enak, Miss. Oh iya benar. Kalau itu saya setuju. Maksudnya baru kita tunangan aja orang tuanya udah campur tangan gitu, terus dianya udah kayak boneka gitu. Mau aja diatur ini, diatur itu. Jadi kalau sama pasangannya susah untuk terbuka, tapi terbukanya sama orang tuanya kayak gitu kan udah nggak bagus. Lu ya wajar toh dia baik sama ibunya. Ya wajar no, seorang laki-laki baik sama ibunya itu suatu saat akan baik sama istrinya. Nah itu emang itu salutnya sama dia tuh, dia emang baik, dia juga nurut sama sama orang tuanya, apalagi sama ibunya. Dia sebagai seorang laki-laki tapi dia udah seperti anak perempuan. Aku juga salut di situ. Tapi di sisi lainnya ada, Miss. Apa? Bahkan kita yang namanya kita udah tunangan kan, aku kerja di sini, aku udah ngasih dia modal kayak gitu lah istilahnya, Miss, dulu itu kan. Nah terus udah gitu orang tuanya tuh campur tangan. Jadi kalau modalnya kurang larinya sama aku, tapi kalau mendapatkan hasil sama orang tuanya. Jadi kayak gitu, Miss. Jadi kamu nggak terima? Iya nggak terima kalau kita sama pasangan. Ini sayang, aku dapat segini, kamu butuh apa atau gimana kan? Nah kayak gitu berarti kita udah dari sekarang juga kita udah saling terbuka gitulah ya istilahnya gitu kan, Miss. Benar. Nah tapi kalau itu mah nggak, kalau udah dapat hasil dia ngomongnya sama orang tuanya. Udah dititipin sama orang tuanya uangnya, nggak ngomong sama aku dapat berapanya kayak gitu. Jadi kita sering berantemnya tuh di situ. Kataku, aku kerja di sini segini tahun aja uangku nggak pernah dititipin sama orang tuaku. Ngasih orang tua ngasih, tapi aku nggak pernah ngasih titipin. Ini titip uang aku, enggak. Aku bilang, kok kamu kayak gitu. Aku yang kerja aja kamu seperti itu, apalagi nanti kalau kamu yang kerja, ya kan, Miss? Nah, nggak setuju, karena itu pikiranmu. Tidak semua orang apa yang kamu pikirkan, sayang. Gini loh, kan belum menikah, Mas sayang. Wajar kalau laki-laki itu memberitahu ibunya. Ya, mungkin dia salahnya yang ngasih modal adalah kamu, harusnya laporan sama kamu. Tapi sekali lagi, saya tidak bilang bahwa laki-laki itu tidak bagus kalau dia terlalu nurut sama ibunya. Saya cuma punya prinsip, kalau laki-laki takut sama ibunya, pasti dia juga takut sama istrinya gitu loh. Sayang sama istrinya, bukan takut, sorry. Sayang. Jadi kadang-kadang bingung juga loh, kita dilema. Kalau suami terlalu sayang sama mertua kita kayak kalah saing. Itu nyata. Tapi kalau nggak baik sama mertua kita, sebenarnya anak itu bukan anak yang mengabdi loh. Paham nggak maksudku? Jadi kita sebagai perempuan sebenarnya senang susah. Punya suami yang taat orang tua, takutnya dengerin orang tua ngomong terus. Nggak taat sama orang tua, takutnya dia berani sama kita, mukul kita gitu loh maksudku. Jadi kalau saya sih karena dia kan belum menikah, itu kewajiban dia adalah menyenangkan ibunya dan dirimu, tapi kan kamu masih tunangan. Cuman kesalahannya kan modal dari kamu, itu saya nggak bisa ngomong karena kamu kan merasa tidak diuangkan, kamu merasa tidak dihargai. Nah itu susahnya. Dan sebenarnya Nduk, kamu itu terlalu banyak khawatir tentang masa depan. Orang depresi itu karena dia tidak bisa move on di masa lalu. Tapi orang khawatir karena dia terlalu khawatir tentang masa depan. Masa sekarang aja belum dihadapi kok masa depan. Loh, kalau saya kasih tahu kamu, Nduk, Miss Juni itu punya masalah besar loh. Kenapa saya menghindar untuk tidak bekerja 2 bulan? Karena saya ingin menyelesaikan masalah saya, yang dimana tidak perlu saya publikasikan. Ada sesuatu yang saya publikasikan untuk umum, tapi ada rahasia yang perlu saya simpan. Ini saya. Jadi saya tidak perlu takut dengan keadaan kedepannya seperti apa. Resiko paling ngenes kita itu mati, sayang. Resiko paling ngenes itu kita mati. Tapi
Kalau selagi kita berusaha dan awakmu gak nabrak adik mobil kan ya gak mungkin mati moro-moro toh, Dok. Bener nggak? Benar, Mas. Tapi ini loh, kalau kamu khawatir sebelumnya kamu belum ditakdirkan mati, iso-iso mati ngenes we. Paham nggak maksudku? Kamu khawatir keterlaluan, Dok. Parah kamu khawatirnya. Dan kamu Aku stres lah, Mas. Kayak kayak gila. Aku pernah komen, nggak tahu Miss pernah ngatain kamu tuh stres, terus aku pernah, mungkin aku juga gila kayak seperti dia ya, dia tuh Miss Yuni, kita pernah dengar kayak gitu. Karena mikirmu kepolen, Dok. Kan saya selalu bilang pada kalian, yang sudah terjadi lupakan, yang datang hari ini dihadapi, yang belum datang jangan dicari. Karena bukan urusan kita. Kita semuanya planningnya, waduh aku pulang Indonesia ini takut ibuku gak makan kok ya apa ya paling. Kamu tidak tahu Tuhan sedang sediakan rezeki yang banyak buat kamu, tapi kan kamu nggak percaya sama Tuhan, benar nggak? Iya, Miss. Jadi kamu itu satu, saya bukan menghakimi ya, satu rasa syukurnya kurang dan tidak percaya dengan berkat Tuhan, wes itu dong. Percayalah, Dok, rezeki itu Tuhan yang nulis, Dok. Sekarang kamu belum punya rezeki, tunanganmu belum punya rezeki, siapa tahu nikah suamimu lebih hebat daripada hari ini. Kan kamu nggak tahu, Dok. Iya, Miss. Yang kamu bicarakan kan tentang logika. Sementara kamu harus tahu bahwa kadang-kadang Tuhan itu memberikan sesuatu tanpa logika. Karena di hitungan manusia 1 + 1 itu 2. Tapi ingat, di hitungan Tuhan 1 + 1 bisa jadi 11, bisa jadi 100. Jadi kamu harus percaya hitungannya Tuhan, Dok. Jadi kamu sekarang planning seperti ini, seperti itu. Aku sudah punya uang seperti ini, seperti itu, maka aku akan seperti ini. Hei, tidak. Rencana Tuhan beda. Kamu sudah punya mobil, punya semua. Suamimu bekerja, tiba-tiba kena longsor. Plus, habis semuanya. Dan ini yang paling jelek. Yang paling baik, sebentar ya Mbak ya. Oh sorry. Iya. Jadi kenapa? Satu hal. Percayakan semua sama Tuhan, kita berusaha. Bukannya aku pengen jadi ustadzah apa pendeta, tapi ini kenyataan sayang. Kamu terlalu takut, khawatir, gak jalan kamu, Dok. Takut, ate mulai wedi. Kenapa? Karena gak siap mental kamu. Kamu wedi, gak cukup duit. Padahal kalau Tuhan kasih, kamu tiba-tiba membuka usaha laundry, maju jaya, lancar jaya. Loh, kita nggak tahu loh, Dok. Karena kamu itu menyepelekan apa yang tidak kamu lihat. Paham nggak maksudku? Jadi yang kamu lihat sekarang, tunang aku saya gak kerja, piye le ate ngingoni aku, nggih mangan dhek gak cukup. Loh, siapa tahu kamu nikah. Loh, bener loh, Dok. Siapa tahu kamu nikah tiba-tiba Tuhan kasih rezeki. Oh, iki enek kayak ngene iki iso dadi ngene. Loh, jok nyepelekno iku, sayang. Bener ya? Iya, Miss, bener, Miss. Aku kayak gitu, Miss. Iya, kamu semua itu kamu planning. Padahal Tuhan itu kasih kamu itu tanpa di luar nalurimu, di luar kekuatanmu, di luar logika. Ngerti? Ngerti, Miss. Alah, ojo nyepelekne sesuatu ah. Ngerti nggak sayang? Ngerti, Miss. Kamu pasti bisa. Ngerti? Iya, Miss. Jadi saya pulang aja gitu ya, Miss. Betul, pulang aja, Dok. Di umur kamu seperti ini, kamu juga butuh ketenangan juga. Apa kowe pengen dadi suce Hongkong kae sing gatel-gatel nesu wae penggayane? Hah? Enggak, Miss. Nggak main aneh toh, wes gak usah khawatir. Gak usah mikir sing aneh-aneh. Pulang nikah wes toh, rezeki itu Tuhan yang ngatur, Dok. Wes toh. Kowe lek sugih sampean golek aku aku dijak ngopi ya. Iya, Mas. Kalau kamu nikah aku minta jenangi. Dan satu lagi, majikanmu ambil pembantu, bukan urusanmu kalau mereka nggak kuat. Jadi ya awakmu kalau seandainya majikanku masih pembantu terus tak kasih nomornya Miss, nggak apa-apa ya? Boleh, tapi kamu yang ngasih soalnya saya tuh kasihan Miss di sini tuh. Ngerti, sebentar, nomormu yang tak catat, soalnya bukan kamu yang telepon, kebanyakan aku nggak ngangkat, Dok, soalnya terlalu banyak yang itu, yang cari. Sebentar ya, majikanmu rumahnya mana, Dok? Taipo. Di rumah apa aja? Di rumah ada
Mam, anak 2. Oh, 2 orang dewasa, 2 anak. Anaknya umur Yang satu umur 18 tahun, yang satu 13 tahun. 13 tahun. Kamar dewe ya? Iya, kamar sendiri. Oke. Jadi ini nomormu yang tak catat. Ntar lah ada Cece yang mau tak kasih tahu majikanmu ya. Kapan kamu finish dok? Itu apa namanya? Bulan depan. Lu. Lah kok dadak bulan depan? Iya, dianya yang mendadak, bukan saya. Maksudnya mendadak gimana? Kamu mendadak pingin pulang atau mendadak? Enggak. Dianya yang kan saya minta pulang, kan dia nggak mau mulangin saya, Miss. Dia nggak mau, dia masih mau saya lagi, aku nggak mau, udah. Di sini tuh maafan banget mereka itu, tapi aku nggak tahu kenapa sampai betah 6 tahun sama mereka gitu. Oh, sodrun kamu itu. Iya, karena dulu Miss, aku pokoknya sama mereka itu apa namanya tuh, kawan baru pertama datang tuh apa namanya, Miss? Baik banget. Bukan. Apa? Penyesuaian. Penyesuaian. Penyesuaiannya tuh 1 tahun saya di sini. Oke, terus? Pokoknya mereka tuh pagi yang mau nyiapin anak sekolah ya, dia bangun yang ngoceh-ngoceh lah, inilah pokoknya apa aja diomongin. Terus aku selalu mau pindah majikan, tapi kan dalam masa potongan kayak gitu kan susah nyarinya. Harus nunggu 1 tahun dulu, Nah terus setelah aku sering curhat kan sama temen aku pengen pulang aja lah gitu. Kalau udah finish kepotongan kayak gitu sama tetangga aku, temen baik kayak gitu. Temen baik aku itu dia cerita sama ibunya cerita di kampung kalau aku mau pulang, di sini nangis-nangis nggak betah. Nah orang-orang itu cerita sama ibu aku, sedangkan aku kan nggak pernah cerita sama ibu kalau di sini aku keadaannya kayak gimana, nggak pernah di sini tuh enak ya nggak enak ya, nggak pernah cerita. Lah ibuku dengar dari tetanggaku katanya aku seperti itu, jadi ibu aku tuh nangis-nangis sama aku, kenapa kamu cerita-cerita sama orang kayak gitu, kenapa nggak cerita sama aku kayak gitu. Jadinya saya bertahan sampai sekarang, Miss. Miss, oke, kamu nggak suka sama aku, terminate aku nggak mau keluar dari sini kayak gitu. Terus dia juga oke, gendeng-gendengan bareng lah, wis intinya kayak gitulah ya sama majikan. Jadi curhat sama tetangga malah dilibas sama tetanggamu. Iya, malah kayak itu. Jadi ya entah itu penguat aku atau gimana istilahnya kayak gitulah ya. Makanya nih sekarang kan mereka nggak ada di rumah nih ya. Mereka kan dari pagi pergi ya. Pulang mungkin jam 10 atau jam 11 malam gitu pulang. Kamu ngapain aja? Nothing to do. Apa gini-gini. Loh dia kan nggak tahu aku kerja apa enggak. Rumah lo kecil banget, Miss, kecil banget. 6 tahun tuh balik keluar masuk ke 3 kamar kayak gitu. Ya mereka sekarang 4 tahun ini kan di rumah terus semenjak COVID itu ya tambah stresnya kayak gitu juga. Kayak gitu. Jadi kamu kena stresnya mereka juga, Dok? Kayak itu juga. Ya 4 tahun ditungguin aja, mereka duduk di sofa lah, aku keluar masuk di depannya kayak gitu, nggak berkutik, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa kayak gitu. Kalau lihat kotor sedikit, kok ini kotor, kamu ngapain aja seharian, kamu ngapain aja kayak gitu. Nah jadi kayak nggak pernah dihargai gitu kerjaan aku, padahal dia duduk di sofa gitu. Kayak gitu, Miss. Ya wes gak apa-apa lah, sekarang sudah 6 tahun wes gak ada gunanya kamu komplain. Jadi aku berharap punya kamar sendiri nggak kamu punya kamar sendiri ya? Punya kamar sendiri, makanya kadang saudara aku, temen aku tuh ngomong, kamu kalau pulang gantiin aku aja di situ. Enggak, aku bilang aku nggak punya urusan sama mereka, disuruh cari sendiri. Takutnya mungkin aku betah di sini, mungkin aku tahan. Nah, aku masukin orang ke sini kan gimana? Iya, Miss. Iya betul. Mungkin juga masa penyesuaian juga tidak mudah. Ya wes rapopo lah. Jadi wes kamu jangan khawatir, pulang aja dulu, menikah dulu. Kalau ada rezeki kita ketemuan lagi, siapa tahu ya. Wes nggak usah khawatir. Jadi aku pulang aja ya, Miss ya. Pulang dulu lah, kan kamu belum pernah merasakan burung, Mbak. Pulang aja dulu. Loh, bener apa enggak?
Kan kamu belum pernah menikah kan? Lah iya, enjoy aja dulu ya, nggak usah mikir yang aneh-aneh sayang. Miss, tapi ya kayak gitu, takutnya aku kalau udah di Indo tuh mau berangkat lagi ke sini Ya, gitu. mau berangkat lagi itu hitungan belakang Tondo. Nggak usah Kan dipikir. sayang potongannya, Miss. Oh Markona ini pengen penak tapi gak berusaha tak antem ini kok ya. Hah? Sekarang kan susah banget, Miss, kalau masuk ke Hong Kong. Dok, jangan dipikir dulu. Mungkin kamu punya rezeki di Indonesia, kita tidak tahu. Jangan merendahkan diri sendiri. Ngeri, kamu itu meremehkan dirimu sendiri. Siapa tahu kamu punya rezeki di Indonesia, ngerti? Jangan selalu menganggap bahwa kamu tidak bisa. Kamu pasti bisa. Berdoa gitu dong, yang percaya diri gitu. Iya ya, Miss, mungkin aku kurang bersyukur dan kurang percaya diri kayak gitu ya, Miss. Iya, kamu mulai tadi takut dan takut. Gak ada siapapun yang bisa membantu kamu kecuali dirimu sendiri. Maka dari itu jangan pernah takut. Ngerti? Aku tuh sampai ngomong kayak gini, Miss, sama pasangan aku ya. Katanya dia bilang, udah kamu pulang aja, kamu kok takut banget sama rezeki, katanya bilangin dia kan gitu. Terus kalau aku pulang, siapa yang mau ngasih makan aku, siapa yang mau ngasih jajan? Oh, lambemu Kamu turah. gak percaya? Lambemu turah itu namanya, kamu gak percaya sama Tuhan. Burung yang terbang aja sama Tuhan dikasih rezeki loh. Padahal ada badai, ada hujan loh. Dia nggak punya rumah loh. Iya, Lah kamu manusia masa nggak punya itu? Ingat, debu diciptakan sangat berguna. Buat apa? Buat apa wudhu itu loh. Iya kan? Iya, Miss. Apalagi kamu sebagai manusia. Kok ngomong dia jar-jarnya nyodron kamu itu? Iya, Miss. Iya, mungkin aku kurang bersyukur, Miss. Kayak Iya, gitu. jangan. Aku takut mulu Jangan terlalu takut. Banyakin syukurnya Tondo. Iya, Miss. Ojo nyodron ya pulang di Indonesia. Ntar tak cari pembantu maji kamu. Iya, Itu anjingmu apa anjingnya siapa itu? Anjingnya bukan siapa? anjing aku, tetangga, Miss. Oh ya udah, tak pikir anjingmu wedi temen aku. Ya udah kayak gitu. Wes jangan khawatir, habis telepon aku minta kamu lebih banyak bersyukurnya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ngerti? Iya, Miss. Ya wes. Hati-hati ya Makasih sayang. banyak ya, Miss. Iya sayang, terima kasih. Setidaknya sedikit lega. Sedikit Makanya lega, nggak apa-apa. Pulang ya, Miss. Pulang. Bikin anak baru balik ke sini lagi ya. Jangan kayak gitu dong, Miss. Loh, kesini kan bukan berarti jadi pembantu. Mungkin kamu jadi bos. Kasihan anak saya, Miss. Bukan, mungkin kamu kesini jadi bos kerupuk atau bos apa? Loh, jangan menyepelekan. Ntar kamu ingat-ingat kata-kata Miss Yuni. Ini semua sudah direkam. Suatu saat kamu harus buktikan bahwa kamu bisa. Ngerti? Iya, Miss. Ngerasane manuk dikit mulai dikit. Ya. Iya, Miss. Oh, Markona ini suruh ngerasain buruk dulu. Yes. Jadi. Makasih banyak ya, Miss. Iya, wes. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Inilah kebimbangan, ketakutan yang tidak percaya pada diri sendiri bahwa kita itu bisa. Jadi kita, apakah itu salah? Menurut pendapat saya tidak salah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mempunyai pendapatan yang stabil, di mana kita tidak usah berpikir bagaimana berhasil entek apa enggak, lombok entek apa enggak, itu kita nggak perlu berpikir yang aneh-aneh. Tapi kalau pulang Indonesia kita kan mikirnya kan kebanteran, akhirnya kan kita takut. Dari cerita-cerita teman-teman kita yang sudah pulang Indonesia yang nggak sukses, jadi kita ketakutan sendiri. Padahal kan nasib seseorang itu beda-beda. Nasib seseorang itu tidak sama. Nah, di sini inilah letaknya kita syukurnya harus ditambahin. Bukan saya menjadi pingin dadi kaya orang sing alim atau saya tuh menggurui, tidak. Ini adalah pengalaman hidup saya sendiri. Jujur dulu saya pribadi itu takut pulang Indonesia. Terus apa yang aku cari, apa yang aku bisa dapatkan, saya tuh tidak percaya diri. Tapi setelah kaki saya patah, saya berpikir benar ya, Tuhan itu bisa membolak-balikkan apapun dengan sekedip mata saja. Dan saya percaya mukjizat Tuhan itu memang nyata dan akan ada selagi kita percaya. Lah Tuhan nggak akan berikan sama kita kalau kita aja nggak percaya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya rasa jangan pernah takut untuk pulang Indonesia. Tetap Indonesia adalah negara kita, dan jangan terlalu berpikir tentang makan apa kita pulang Indonesia. Jadi Tuhan sudah sediakan itu semua di Indonesia, tinggal kita bisa nggak berkarya sendiri,
Jadi jangan salahkan kalau pulang Indonesia nggak punya uang, tidak juga. Indonesia tuh maha subur, Indonesia tuh sebenarnya maha kaya, tergantung dari kita. Tapi saya pribadi juga tidak pernah pulang Indonesia lebih dari 1 tahun. Tapi saya merasakan bahwa Indonesia memang damai sejahtera. Dan itu aja dari saya. Satu hal lagi, jangan pernah khawatir tentang masa depan, karena masa depan kita cuma bisa berencana, tapi Tuhanlah yang akan memberikan keputusan itu. Terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.